Acara ini dipersembahkan oleh Halo pemirsa Unhas TV, senang sekali saya Rahmati Ardi dapat kembali menjumpai Anda dalam Unhas Daily. Dalam beberapa menit ke depan kami akan menyajikan berita-berita terpercaya hanya untuk Anda. Pemirsa, legislatif seharusnya menjadi perwakilan rakyat dalam merumuskan kebijakan yang menunjang kehidupan rakyat banyak. Namun kini muncul kekhawatiran jika parlemen justru kehilangan independensinya dan hanya menjadi stempel bagi keputusan pemerintah. Indonesia menganut sistem trias politika, di mana kekuasaan terbagi menjadi eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Setiap lembaga memiliki peran masing-masing, sehingga keseimbangan kekuasaan dapat terjaga. Namun, dalam praktiknya, seringkali terjadi tumpang tindih kepentingan, terutama di antara eksekutif dan legislatif, di mana salah satu pihak kekuasaannya lebih menonjol. Menurut dosen ilmu politik Universitas Hasanuddin, Umi Suci Fathia Bailusi, SIP, MSc Legislatif seharusnya menjadi representasi rakyat menyuarakan dan merumuskan kebijakan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Trias politika itu masing-masing punya peran, masing-masing punya fungsi. Sehingga kalau ada yang tidak menjalankan atau saling mengganggu fungsi satu sama lain, pasti akan terjadi akan terjadi kesalahpahaman, bahkan disfungsi di dalamnya. Nah, yang menjadi masalah, orang-orang yang duduk legislatif ini kerap bisa saja sebagian dari mereka, bukan semuanya ya, itu adalah titipan, bukan titipan ilahi, tetapi titipan dari orang-orang tertentu yang bisa saja ada di eksekutif, bahkan bisa saja ada yudikatif atau mungkin ada di sektor swasta yang berada di luar dari penyelenggara negara. Kondisi parlemen yang seperti itu sering terjadi di negara-negara demokrasi yang masih berkembang. Campur tangan antar lembaga bisa mengaburkan batasan kewenangan masing-masing, sehingga fungsinya menjadi tidak optimal. Selain itu, sistem politik Indonesia yang demokrasi memiliki partai sebagai akarnya. Partai juga menjadi faktor penting dalam menentukan kualitas legislatif. Jika partai politik tidak selektif dalam memilih kadernya, maka parlemen akan diisi oleh orang-orang yang kurang kompeten atau memiliki kepentingan pribadi. Itu termasuk Indonesia, saya rasa partainya dulu diperbaiki. Selebihnya biarkan regulasi yang mengatur. Kalau sudah jadi anggota legislatif kan ada kode etik, ada sumpah, ada peraturan yang harus diikuti. Kalau semua diikuti dengan lurus-lurus saja, harusnya sih tidak ada masalah. Umi Suci Fathia menambahkan, pengawasan dari masyarakat juga sangat penting. Jika legislatif terlalu lemah dan hanya mengikuti pihak lain, maka sistem demokrasi tidak berjalan dengan baik. Kondisi politik saat ini menuntut semua pihak untuk menjalankan perannya sesuai dengan konstitusi. Sehingga jika eksekutif, legislatif, dan yudikatif kembali pada fungsi dasarnya masing-masing, maka sistem pemerintahan dapat berjalan dengan lebih baik dan tidak timpang ke satu pihak saja. Rizka Fraj, Unhas TV. Pemirsa, cedera seperti terkilir, memar, atau nyeri otot sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari, di mana salah satu penanganannya dengan melakukan kompres. Namun masih banyak yang bingung kapan harus menggunakan kompres dingin dan kapan harus beralih ke kompres panas. Lantas kapan waktu yang tepat untuk menerapkan kedua terapi ini? Berikut informasinya. Terapi panas dan terapi dingin adalah dua metode yang sering digunakan dalam menangani cedera atau nyeri otot. Namun keduanya memiliki aturan penggunaan yang berbeda, sesuai dengan tahapan penyembuhan cedera. Dalam 7 hingga 9 hari pertama setelah cedera, terapi dingin lebih disarankan. Terapi ini bekerja dengan cara menyempitkan pembuluh darah atau vasokonstriksi, sehingga dapat mengurangi pembengkakan, peradangan, dan nyeri pada area yang terkena cedera. Metode yang umum digunakan adalah kompres es, kantong gel dingin, atau rendaman air dingin dengan durasi 15 hingga 20 menit setiap beberapa jam sekali. Dalam beberapa kasus, terapi dingin dapat digunakan hingga 2 minggu, tergantung pada tingkat cedera dan respon tubuh terhadap pengobatan. Setelah fase inflamasi atau peradangan mereda, biasanya mulai dari minggu kedua hingga minggu ketiga, terapi panas mulai dapat diterapkan. Berbeda dengan terapi dingin, terapi panas bertujuan untuk meningkatkan aliran darah ke area yang mengalami cedera guna mempercepat proses pemulihan otot dan sendi. Menurut Kepala Departemen Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi, Fakultas Kedokteran Unhas, Dr. Husnul Mubarak, SPKFR NMK FEMG, waktu penerapan terapi ini harus disesuaikan dengan tahapan pemulihan tubuh.
memahami bahwa ada proses inflamasi dan tahu tanda-tandanya. Itu sederhana. Nah, ketika proses inflamasi atau proses radang masih terjadi, maka jawabannya adalah kompres dingin. Nah, kompres dingin. Terkait dengan hari itu tadi, 0 sampai 7 hari, tapi bisa saja sampai 9 hari, bisa saja bahkan sampai 2 minggu, bisa saja. Ya. Nah, ketika sudah tidak ada tanda-tanda inflamasi, tidak ada tanda-tanda radang, mungkin di minggu ketiga amannya, itu sudah bisa dilakukan kompres hangat. Ya. Mulai dari minggu kedua, ya, seterusnya itu kalau ada cedera akut yang masih membuat rasa nyeri, itu bisa dikompres hangat. Seperti itu. Selain itu, pemilihan terapi panas atau dingin juga tergantung pada jenis keluhan. Terapi dingin lebih efektif untuk cedera baru seperti keseleo, bengkak, atau otot tertarik. Sedangkan terapi panas lebih cocok untuk nyeri kronis, seperti nyeri punggung, kekakuan sendi, atau ketegangan otot setelah beraktivitas. Meski kedua terapi ini memiliki manfaat yang berbeda, penggunaannya harus sesuai dengan kondisi tubuh dan tidak dilakukan secara berlebihan. Durasi yang terlalu lama atau suhu yang tidak tepat dapat menyebabkan efek samping, seperti iritasi kulit, mati rasa, atau bahkan luka bakar ringan. Pahami dahulu aturan penggunaannya, atau berkonsultasi dengan tenaga medis sebelum menerapkannya. Dengan memahami kapan waktu yang tepat dalam menggunakan terapi panas dan dingin, kita dapat menangani cedera dengan lebih efektif dan mempercepat proses pemulihan. Feni Septiani Smuel, Unhas TV. Pembekuan dana oleh pemerintah federal Amerika Serikat telah berdampak pada industri pertanian negara ini. Menteri Pertanian Amerika mengatakan para petani akan mendapat bantuan yang telah dijanjikan. Tapi menurut analis, ketidakpastian ini membuat para petani tetap cemas mengenai bantuan di masa depan. Petani Andy Hatch memelihara dan memproduksi produk terkenal negara bagian Wisconsin. Cows and cheese. It's really what, built our state and still is a hugely important part of our economy. $46 billion impact on our state. Sumber utama pendapatan Andy adalah keju khusus yang disimpan di rak-rak di fasilitas miliknya. It will age for about a year before we sell it. It's in here biding its time, becoming delicious. Untuk bersaing dengan produsen keju Eropa yang memperoleh subsidi besar dari pemerintahan mereka, Andy perlu meningkatkan dan memperluas usahanya. To be competitive, we need support from public institutions, from the government. Andy minta bantuan pendanaan dari Dinas Konservasi Sumber Daya Alam atau NRCS di USDA. We applied for and were awarded federal funding through the NRCS. And that funding was meant to cover about 25% of a project that will stretch over $1 million. Andy sudah menghabiskan sekitar $50.000 untuk merancang fasilitas modern ramah lingkungan untuk kandang dan pemberian makan sapi yang menghasilkan susu untuk keju saat ia mendapat pemberitahuan Januari lalu bahwa pendanaan untuk proyek konservasi USDA dibekukan. We've not started construction and we won't until we're sure that the funding we were promised is going to come through. We're not getting paid or reimbursed for work that we have done. Joe Tumandel adalah Direktur Eksekutif Dairy Grazing Alliance yang juga bergantung pada pendanaan USDA untuk berbagai proyek, termasuk program magang untuk melatih generasi baru peternak sapi perah dan pekerja pertanian. We understand, the objectives of the administration and coming in and making sure that there isn't any abuse of the systems. And we just hope that we're not an unintended consequence of it because, we really align with what this administration is looking at doing. Uncertainty is the biggest risk for all actors in the agricultural supply chain. Andrew Stevens adalah asisten profesor pertanian dan ekonometri terapan di Universitas Wisconsin. Menurutnya, meski dana mengalir lagi, petani akan tetap cemas soal masa depan penggantian dana. The uncertainty of these federal freezes is really going to shift how farmers are making decisions and calls into question things that used to be taken for granted. Dalam komentar pertamanya kepada pers setelah dikukuhkan sebagai Menteri Pertanian di pemerintahan Trump, Brooke Rollins mengatakan salah satu prioritas utamanya adalah mengatasi pembukuan dana federal. If there are farmers that are indeed waiting for payments that have been committed to them, those will come through. Terlepas dari adanya penundaan pendanaan, USDA memproyeksikan pendapatan bersih pertanian Amerika Serikat pada tahun 2025 ini secara keseluruhan akan meningkat sekitar 30% dibanding tahun lalu.
Dari Washington DC, saya Helmi Yohanes dan tim VOA. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arsal Aras, Bupati Mamuju Tengah bersama dengan seluruh jajaran mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah. Semoga membawa kebahagiaan, membawa kemenangan, dan membawa keberkahan buat kita semua. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada hari ini. Terus saksikan Unhas Daily hanya di Unhas TV. Saya Rahmati Hardi mewakili kru yang bertugas, pamit undur diri dan sampai jumpa.